Ahmad Zoni dikirim ke Nusa Kambangan dan di lapas dengan maksimum security itu. Ahmad Zoni ditempatkan di dalam sel yang hanya memiliki waktu 1 atau 2 jam saja melihat matahari. Apakah betul dia adalah seorang pengedar bahkan di dalam lapas? Mari kita akan lihat dan akan seperti apa nasibnya. Seumur hidup atau jangan-jangan hukuman mati nantinya. Kalau saya Seekers kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ahmad Zoni ditutup matanya, dibawa ke lapas Nusa Kambangan, dibotakin, dan dia dianggap atau diduga di sini ikut dalam peredaran narkoba di dalam lapas. Kira-kira akan seperti apa nasibnya? Mari kita akan lihat. Ya Bang, Ahmad Zoni kini didakwa terlibat jual beli narkoba di dalam rutan. Kasus yang sangat serius, tapi melalui kartu tarot itu mungkin gambaran akhir proses hukumnya itu seperti apa, Bang? Ada sesuatu yang diduga di sini. Ini tidak seperti yang kita kira. Ada sesuatu yang ingin dikirimkan kepada masyarakat, sepertinya dugaannya seperti itu. Padahal sejatinya mungkin bukan itu yang terjadi. Tapi yang pasti di sini pesan tersebut sudah tersampaikan. Nah, apakah ini adalah tujuan dari menyampaikan pesan yang sebenarnya? Ataukah pesan ini memang ditujukan untuk sebagai sebuah pengalih hal yang lainnya? Ini kan sesuatu yang sangat lazim terjadi. Nah, saya mengira bahwa kita harus lebih meneliti lagi apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa demikian? Karena saya pikir terlalu banyak ada pertunjukan di sini. Apakah memang saat rutan ini dipindahkan harus ditutup matanya seperti seorang tahanan perang terorisme yang tidak boleh tahu ini dibawa kemana? Kalau dia memang akan dibawa ke Nusa Kambangan, kenapa harus ditutup matanya? Karena dia akan tahu itu dibawa kemana. Dan kalaupun tahu, apa yang akan dilakukan? Apakah Ahmad Zoni adalah seorang Bane kalau di film The Dark Knight besutan Michael Nolan yang akan bisa meloloskan diri kalau saat dia nggak ditutup matanya? Kan enggak. Betul, dia tinggi, perawakannya besar. Tapi saya pikir dia bukan seseorang yang terlatih dalam kehidupan kepremanan atau bisa melakukan sebuah akrobat seperti Ethan Hunt dalam film Mission Impossible sehingga perlu untuk ditutup matanya saat dia ditransfer ke maximum security prison ini. Sehingga saya katakan ini semua dugaan saya adalah sebuah pertunjukan, sebuah pesan yang ingin disampaikan. Dan pesan itu tersampaikan dengan semua orang membicarakannya. Tapi di sini untuk orang-orang yang melihat, kita pasti mempertanyakan apa sebenarnya yang terjadi. Nah, ini yang jadi sebuah titik penasaran. Tapi tadi Abang menyebutkan pengalihan ya Bang ya. Maksudnya itu pengalihan dalam konteks biasanya, politik. saya tidak ngomong ini adalah pengalihan. Tapi biasanya hal seperti ini adalah sebuah pengalihan. Nah, tapi kan tadi, kalau ini bukan pengalihan, kenapa kok sedemikian? Coba, mungkin di sini ada pegawai lapas atau orang-orang yang berpengalaman, sampaikan. Ini bukan sebuah tuduhan. Ini adalah sebuah diskursus yang ingin dibicarakan. Apakah saat napi dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, itu sampai ditutup matanya kayak pesulap penasihat itu melakukan itu gitu. Ditutup mata, seperti itu. Apakah ini adalah sebuah keharusan? Ataukah ini adalah sebuah hal yang ingin disampaikan? Bagaimana kartu tarot memprediksi menerawang kondisi mental Ahmad Zoni saat ini di dalam lapas super maksimal? Ahmad Zoni menanti keajaiban, menanti uluran tangan dari orang yang bisa melihat hal ini, menyuarakan, dan mencoba untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sehingga sebenarnya prinsipnya dia nggak bisa melakukan apapun selain menunggu apapun yang ada di luar dinding penjara. Ini akan berusaha untuk membuka apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kita sebenarnya kan bertanya-tanya, mengapa ini semua sampai harus diberitakan seperti ini? Ya jika memang hal ini betul adanya, maka kita sangat menyayangkan. Tapi jika hal ini betul, tapi terus kemudian memang dilakukan sebuah tadi ya teatrikal untuk melakukan ini, pertanyaannya kan mengapa kok harus seperti itu? Tapi kita kan sebenarnya kayak sudah mengerti, sudah menjadi rahasia umum saat seseorang menceritakan tentang bagaimana narkoba itu diduga, itu juga tersirkulasi di dalam lapas. Maka saat ada sebuah perdagangan narkoba, ya kita kayak nggak kaget gitu. Itu sesuatu yang sepertinya
di lapas di Indonesia, sangat mungkin oknum-oknum ini membuat itu semua bisa terjadi. Nah, tapi saat terus kemudian ini menyentuh Amar Zoni, maka kita akan bertanya kan di sini, masa iya sih Amar Zoni di sini itu akan menjadi seorang bandar? Secara dia adalah seseorang yang sangat mudah untuk diketahui dan gampang untuk kalau orang Sunda bilang itu diciriin atau ditandain seperti itu kalau orang Medan. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang sesembrono itu? Dan jikalaupun ternyata itu memang terjadi, apakah memang nantinya akan ada proses peradilan yang sama dengan Amar Zoni didampingi oleh pembela, terus kemudian dia akan ditunjukkan buktinya, dan ini akan juga dibukakan kepada masyarakat. Sepertinya ini sesuatu yang kita pertanyakan, apalagi mengingat bahwa adanya berita yang menyebar, dugaannya di sini bahwa dia ini diduga diancam oleh seorang oknum yang jika tidak mentransfer uang, maka hal ini yang akan terjadi. Maka hal seperti ini harus menjadi sebuah pertanyaan dan penyelidikan. Bukan karena Amar Zoni adalah seorang artis, bukan Amar Zoni adalah seorang selebriti, tapi ini mungkin akan menguak hal yang benar-benar terjadi. Jangan-jangan memang praktik seperti ini adalah sesuatu yang lazim dilakukan oleh oknum-oknum yang mungkin saja terlibat dalam proses rehabilitasi narapidana seperti itu. Kartu Tarot membacanya kondisi Amar Zoni saat ini, apakah itu keadilan atau fakta yang tersembunyi? Amar Zoni sepertinya menanti satu, selain keajaiban adalah satu hal yang akhirnya orang-orang ini akan kasihan kepadanya. Orang-orang ini akan menjatuhkan iba dan terus kemudian menyuarakan dan terus kemudian akan mencoba untuk mengangkat kasus ini secara benar dengan versinya itu tadi. Ini seperti Jessica Wongso yang dia saat di tahanan nggak bisa apa-apa lagi, tapi saat semua orang membicarakannya, maka orang akan bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan jika ternyata Amar Zoni di sini bisa menunjukkan bukti apa yang diklaimnya ini tadi, ini akan jadi sebuah kasus yang lebih besar lagi dan akan menguak banyak hal yang mungkin saja selama ini terjadi tapi ditutupi. Bang, tadi yang soal kalau nggak transfer nilai segini, ya inilah jadinya itu. Iya. Prediksi kartu tarot itu siapa Bang? Apakah dari politikus atau dari apa? Saya kira kita nggak bisa ngomong dulu karena ini kan satu proses yang sudah diputuskan secara hukum, ada di dalam tahanan, sehingga saya nggak mau mengatakan sesuatu berdasarkan apa yang hanya dilihat dari kartu tarot saja. Tetapi kita harus juga memberikan sebuah kesempatan yang sama. Meskipun Amar Zoni pun di sini, pun dia ini terbukti nantinya, tapi dia tetap berhak untuk dilindungi secara hukum dan membela dirinya. Mungkin bagaimana mungkin hati Amar Zoni saat ini, apakah yang paling dirindukan sama dia? Ya, saya pikir sebenarnya semuanya ya, nggak cuma anak, tapi dia merindukan hal-hal yang dia bisa lakukan di luar sana. Dan jika ternyata Amar Zoni kemarin itu ketangkap untuk kedua kali lagi, maka harus dipertanyakan kenapa tidak direhabilitasi juga saat dia di penjara ini. Karena sejatinya ketergantungan dan kecanduan itu nggak akan terselesaikan dengan mengurung seseorang di dalam lapas. Dan ditakutkan malah dia akan mempengaruhi orang-orang yang lain jika ternyata orang di dalam lapas ini, kecanduannya ini dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka hal seperti ini harus menjadikan satu perhatian, terutama saat kita tahu bahwa ada sebagian dari masyarakat yang sedang melalui proses rehabilitasi kejahatannya ini tadi di dalam lapas, yang juga membutuhkan perhatian dari pemerintah dan juga kondisi yang lebih sehat lagi yang diharapkan bisa terjadi di dalam lapas di seluruh Indonesia. Jika suatu hari Amar bebas, mungkin gimana karir kedepannya kartu tarot membacanya, Bang? Saya kira sebelum dia terbebas dari kecanduannya, ini masih akan terus terjadi. Dan kalaupun ternyata apa yang dituduhkan dan dijebakkan itu memang oleh oknum ini, dugaannya itu benar ada, maka sejatinya kan ini semua terjadi karena Amar di sini itu masih juga belum bisa meninggalkan ketergantungannya itu tadi. Maka saat dia nanti bebas dari lapas, belum tentu akan membuat dia bebas dari kecanduannya ini. Kita tahu banyak artis senior, dari yang masih usia 20-an hingga yang gaek sekalipun, ada musisi, ada aktor yang tertangkap lagi karena narkoba ini. Sejatinya lapas tidak membuat mereka takut, tapi sakau itu yang lebih mengerikan. Maka pemerintah harus memberikan bantuan juga kepada mereka ini untuk bisa terlepas dan terbebas dari hal itu tadi. Dan
Kita mungkin berpikir bahwa apa yang terjadi ini, ya kita anggap ya syukur saja mereka melakukan itu, salah sendiri dan sebagainya. Tapi jika mereka tidak segera disembuhkan, mereka akan mengajak orang-orang yang lainnya. Dan mereka akan menarik orang-orang yang sejatinya ya nggak pernah tertarik, tapi untuk masuk ke kecanduan. Tapi ada sosok kah mungkin perempuan yang akan membuat Amar berubah ke depannya nanti? Akan sulit kalau seperti ini. Perempuan gak akan membuat seorang akan berhenti menggunakan narkoba, karena ini sudah kimiawi di dalam tubuh kita. Bahkan jika kita melihat seseorang masih sehat, padahal mereka mungkin kecanduan, kita akan mempertanyakan, artinya kecanduannya mungkin saja masih berjalan. Karena saat kecanduan itu tadi diputus, mereka sebenarnya gak akan terlihat sehat sama sekali. Maka ini yang harus benar-benar kita perhatikan. Kembali, ini bukan karena ini adalah Amar Zoni, tetapi nama besarnya ini bisa kita pergunakan untuk menguak sesuatu yang seharusnya diluruskan. Akhir saran terbaik buat Amar Zoni. Saya kira ya tetap sabar ya, dan bahwa dia sekarang namanya masih nama besar akan membantu untuk bisa memberikan sebuah spotlight agar masyarakat ini membicarakan, dan semoga dari hal ini, semoga dari doa yang dipanjatkan, maka penyelidikan yang akan dilakukan ini akan berpihak kepada Amar Zoni. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menyaksikan ini hingga usai. Ingat, jangan pernah mencoba narkoba. Sekali mencoba, tidak akan ada jalan kembali untuk selamat. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.